Sudah berapa lama nih berarti libur kompetisi? Hampir 3 bulan. 3 bulan. Dengan 3 bulan. Gimana nih kalau pendapatnya Mas Bagus terkait Liga 2 yang dihentikan, ditiadakan? Pastinya sangat kecewa Mas Irfan. Tentunya kita latihan setiap hari, ada tujuan yang mau dicapai, kita mau beranjak ke Liga 1. Kalau kita nggak tampil, gimana mau naiknya? Betul. Ini aku juga baca-baca kayaknya ada desakan dari klub-klub juga, pemain-pemain bahwa Liga 2 harus dilanjutkan lagi nih. Menurut Bagus, seorang ketua PSSI ini harus kayak gimana sih gitu? Halo Sobat Radar, kembali lagi di podcast Radar Bojonegoro. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya terkait sepak bola di Indonesia. Pastinya dengan pelaku sepak bola dari asal Bojonegoro, dari Bojonegoro. Siapa dia? Kita sambut Bagus Prasetyo. Tahun ini tuh. Gimana kabarnya Mas Bagus? Alhamdulillah Mas Irfan, baik-baik saja. Alhamdulillah. Sudah berapa lama nih berarti libur kompetisi? Libur dari setelah Rema bulan Oktober. Hampir 3 bulan. 3 bulan. Dengan 3 bulan. 3 bulan di Bojonegoro ya, langsung Bojonegoro, langsung pulang. Siap. Mas Bagus nih saat ini masih punya kontrak dengan klub mana nih? Atau sementara ini masih? Sementara masih free transfer Mas Irfan. Soalnya kalau di dalam kontrak saya kalau Liga dihentikan otomatis putus kontrak. Oh, siap. Sebelumnya di Persekat ya? Sebelumnya di Persekat Tegal. Berapa tahun di Persekat berarti? Lama banget berarti kan ya? Dari tahun kemarin 2 tahun 2 musim. 2 musim di sana. Sempat juga di PSS Sleman ya? Peminjaman atau? Sempat di Sleman peminjaman selama 4 bulan, setengah musim setelah musim Liga 1 yang kemarin. Oh, luar biasa nih. Kiper dari Bojonegoro udah kemana-mana. Di Liga 2, Liga 1. Kayaknya masih muda juga nih Mas Bagus. Mas Bagus baru 25 kalau nggak salah. 25, kelahiran 97. Wih, gila, masih panjang sekali karirnya ini. Amin. Gimana nih kalau pendapatnya Mas Bagus terkait Liga 2 yang rencananya dihentikan, ditiadakan untuk tahun 2022 kelanjutannya ya? Kemarin sudah berapa pertandingan ya untuk Liga 2? Liga 2 hampir sudah separuh Mas. Putaran pertama tinggal 2 pertandingan aja itu sudah selesai putaran pertama. Tapi ada Rema langsung dihentikan. Itu pulang semua udah. Dan sekarang rencananya ada rencana tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan. Gimana nih sebagai pemain di Liga 2? Ya sebagai pelaku di Liga 2 pastinya sangat kecewa Mas Irfan. Tentunya sebagai kita latihan setiap hari, ada tujuan yang mau dicapai, kita mau beranjak ke Liga 1. Kalau kita nggak tampil, gimana mau naiknya? Betul. Intinya ya sangat kecewa aja. Kalau bisa ya minimal ada turnamen lah untuk kita di Liga 2 atau Liga 3 buat ngasah kemampuan. Betul. Kalau cuma sparring aja susah. Ya? Beda atmosfernya sama turnamen, sama pertandingan itu. Apalagi Mas Bagus nih kemarin sempat jadi top save ya? Yes, alhamdulillah. Berapa clearance tuh? Dua kalau nggak 23. Selama putaran pertama itu. Wah, luar biasa. Sebenarnya bisa tambah lagi tuh rekornya. Top performa nih kemarin. Tapi sayang dihentikan. Terus ini aku juga baca-baca kayaknya ada desakan dari klub-klub juga, pemain-pemain bahwa Liga 2 harus dilanjutkan lagi nih. Iya, saya juga lihat di media sosial. Tentunya saya sebagai pelaku sepak bola Liga 2, kita para pemain itu kalau di Liga 2 kiblatnya cuman Bang Hamka Hamzah aja. Soalnya yang senior dituakan, yang punya kayak suaranya pasti didengar sama orang petinggi-petinggi kan. Dia juga mantan timnas juga. Betul. Dia mengusahakan bakat-bakat yang muda agar bisa tersalurkan lagi. Betul. Pokoknya jangan sampai dihentikan. Ya udah, kita di rumah cuman bisa berdoa aja buat Bang Hamka sehat-sehat. Perjuangan ya. Berjuang. Kalau kita siapa Mas, kita cuman bisa berdoa aja. Bantu berdoa. Bantu doa aja. Semoga ada jalan yang terbaik. Sampai ke Menpora juga kemarin langsung. Di Jawa Pos juga ada nih. Iya. Menpora. Langsung
Kalau bukan orang penting nggak bisa masuk ke Iya, situ kan. betul. Tapi berarti sebenarnya masih banyak yang pengen Liga 2 dilanjutkan. Iya ya? masih banyak. Tentunya para pemain juga pastinya pengen main mas. Kalau kita latihan-latihan nggak ada tujuannya kan buat apa gitu. Betul. Ditunjukkannya di mana. Gitu. Apalagi juga berkaitan sama kontrak kerja juga ya. Iya kontrak kerja juga. Sebenarnya tim-tim juga nggak mau sebenarnya pemainnya diputus Oh, kontrak. betul. Cuman kan kebanyakan tim pemasukan dari income-nya dia kan dari sponsor. Nah, kalau sponsor liga nggak jalan, uangnya nggak masuk. keluar. Betul. Rata-rata gitu, makanya diputus kontrak dulu gitu. Cuman pasti ada omongan jangan kemana-mana gitu. Pasti nanti bakal Ya, dipanggil lagi. cuman dia nggak berani ngontrak langsung. Kalau ngontrak kan otomatis harus masih bayar gaji Betul. juga. Itu sih kendala klub-klub di Indonesia klub seperti Liga itu 2 sebenarnya. tentunya intinya Liga 2 iya. tentunya masnya. Iya. Beda lah Kalau sama Liga 1 Liga ya. 1 profesional, kalau Liga 2 juga profesional, cuman kan sponsornya lebih sedikit Iya. lah, istilahnya masih ranahnya di kotanya sendiri rata-rata betul. sponsor. Belum nasional ya, belum skala nasional. Belum nasional skalanya. Berarti selama libur terus Liga 2 belum jalan nih, apa yang dilakukan Mas Bagus nih? Ya di rumah ya sering-sering gini aja mas, fun football sore sama nge-gym, jaga kondisi aja sama anak-anak sama temen-temen. Soalnya juga mau latihan intensitas tinggi ya juga nggak ada temennya, susah. Betul. Cari partner sparring. Susah, soalnya rata-rata udah kerja semua, teman-teman betul. seperjuangan itu. Betul. Cuman tinggal beberapa orang aja yang sisa-sisa yang masih berjuang. Iya betul. Di karir sepak bolanya ya. Sepak bola. Di Persekat berarti sudah 2 tahun, 2 tahun. 2 musim, 2 tahun. Gimana ceritanya bisa ikut ke Persekat? Sebelumnya berarti di Liga 3 dong atau di Liga 2? Sebelumnya saya di PON mas. PON Jatim. Ya. TC waktu itu Persekat ada Tur Jawa Timur. Tahun kemarin yang pelatihnya Coach Putu. Putu gede. Dia Tur Jawa Timur lawan Bayangkara, PON sama Persebaya. Pas lawan PON saya pulang ada di rumah. Coach Putu nyariin, loh kipernya kok bukan Bagus. Bagus di mana? Sebelumnya udah kenal dong Coach Putu. Karena Coach Putu juga pernah dari Bojonegoro pernah. Saya dulu pas Coach Putu ada reuni yang puasa-puasa itu mas, kan lawan SSB dari Bojonegoro itu, saya diajak suruh kiper itu berakhir imbang kayaknya 0-0. Ditanyain Coach Putu kalian berapa? 97. Ikut saya aja, saya nggak bisa masih di PON. Terus saya nyariin, setelah lawan PON itu malamnya ditelepon langsung sama pelatih saya Stefan. Kamu dicariin Coach Putu, mau nggak ke Persekat? Ya nggak apa-apa Coach. Coba kali aja rezeki. Terus dikasih nomornya Coach Putu, dihubungin sama dia. Besoknya balik ke Surabaya. Kan pas TC di Surabaya kan itu Jawa Timur. Langsung ketemu Coach Putu? Iya langsung ketemu Coach Putu. Sehari latihan, besoknya udah lawan Persebaya itu langsung diturunkan mas. Seleksi langsung. Biasanya kan latihan dulu, enggak latihan sekali, besoknya langsung dipasang aja. Nah yang berani enggak ya berani ikut nih. Kalau rezeki ya enggak kemana ya. Kesempatan nih. Masih ada Mas Samsul juga itu yang di Persebaya kan. Mas Samsul masih di sana. Cak Sul. Kalau di Surabaya. Masih ketemu kalah 3-0 kalau nggak salah itu kita. Cuman ya saya bilang performa saya juga nggak jelek-jelek amat lah, banyak save juga, cuman kita kalah skor aja ya. Beda level lah ya. Sama timnya juga kan belum jadi itu masih bongkar pasang. Seleksi waktu iya masih seleksi juga, ada beberapa anak juga yang seleksi. Pulang dari situ libur 3 hari, setelah itu dihubungin suruh berangkat ke Tegal sama Coach Putu ya, alhamdulillah langsung teken. Nggak pikir panjang, suruh sini ya udah ikut aja gitu. Terus Putu gede ya ini? Putu gede. Kayaknya apa ya? Jasanya buat sepak bola Bojonegoro lumayan nih. Bukan lumayan lagi. Luar biasa ya. Nasional. Tinggal sedikit lagi itu dulu. Berarti capaian tertinggi di Persekat apa? Putaran nasional atau apa? Kita sampai penyisian aja. Kita finish di posisi 3 Mas Irfan. Kalah sama Rans, poin kita sama, cuman kalah bener. statistiknya bukan agregat gol yang satunya
head to head, Head to head, kalah head to head. oh. Soalnya kita putaran pertama sama dia kalah 2-1, yang putaran kedua imbang 0-0. Poin sama 20 itu. Waduh. Tinggal sedikit lagi lolos 8 besar. Wih, kelas. Saingannya sama Rans nih, punya Raffi nih. Trans sama Dewa. Oh, Dewa United. Dewa United. Klub-klub besar tuh. Klub-klub besar, klub Sultan. Iya, benar. Klub Sultan. Cuman kita bagusnya nggak kalah sih sama Dewa. Putaran kedua kita juga menang. Putaran kedua kita nggak pernah kalah Mas Irwan. Imbang 2 kali lawan Badak Lampung sama Rans. Terakhirnya sapu bersih semua lawan PSKC, Perserang sama terakhir Dewa itu. Terus Puncaknya itu di Dewa itu terakhir menang 1-0 itu. Istilahnya ya udahlah kita nggak lolos nggak apa-apa, yang penting ada pencapaian kita bisa ngalahkan juara grup gitu istilahnya gitu. Buat cerita-cerita kan. Karena zona tim barat ya. Oh, kalau kemarin dibagi grup Mas, bukan grup. belum pakai zona Jawa Tengah. Karena Covid. Ya, sistem bubble. Dulu rumahnya di Tangerang kita. Cuman pakai satu venue kan, gantian. Nyaman banget sih, tapi nggak apa. Nggak, belum rezeki aja. Prestasinya udah luar biasa sebenarnya. Berarti kita udah maksimal aja gitu. Berarti itu waktu itu Coach Putu yang pegang Persekat ya? Coach Putu yang pegang. Terus habis itu Coach Putu ke PSS. Coach Putu ke Sleman. Iya, ke Sleman. Itu sebelumnya sebenarnya kabarnya malah bukan ke Sleman, Coach Putu. Kabarnya malah mau ke Lamongan sebenarnya. Oh, Persela ya. Iya, itu kan kita selesai dari Tegal libur. Yang ngontekin anak-anak itu Mas Arif Suyono, senior itu kan sama anak-anak kan dekat sekali. Itu udah kayak asistennya Coach Putu. Legenda Arema kan ya. Satu kamar katanya dia dulu pas masih di Arema. Coach Putu masih main, dia masih muda. Dia ngubungin, Gus jaga kondisi ya, ada tim katanya. Ya Mas siap, mana wis ikut aja. Kayaknya Lamongan, ya sih nggak apa-apa lah dekat rumah, pikirku gitu kan. Enak aja. Ya udah Mas. Terus lama aku pas ditelepon Coach Putu itu lagi ngopi Mas, kan liburan biasa kan selesai kompetisi jenuh. Ngopi sama anak-anak santai. Pas di Bojonegoro atau masih udah di Bojonegoro. Iya. Bilang, "Di mana kamu?" "Di rumah Coach." "Alah, bohong, pasti ngopi." Tahu dia. Sudah tahu kebiasaannya. Apa? Kenapa Coach? Ya langsung besok berangkat ke Jogja loh. Ikut mana? Udah berangkat aja gitu. Ke Jogja ini. Iya, Lamongan gitu. Ke Jogja kan belum maksudnya di media sosial kan belum di-up itu. Coach Putu kemana itu belum di-up, masih rumor itu. Jadi kita udah tahu, ya udah. Ya Coach, masalah kontraknya gimana? Udah saya yang ngatur, tinggal berangkat aja. Ya udah Coach, siap. Saya bilang gitu aja. Jadi malam itu saya ngopi sama Nana bercanda. Saya besok mau ke terbang ke Sleman, mau ikut Sleman ya bilang gitu. Wah, bercanda nyapu sih kalau orang Bojonegoro bilang kan. Udah terus nyapu sih. Ketawa kan soalnya kalau di tongkrongan ya seling gojekan guyon-guyon gitu aja Mas, biar cair aja. Iya benar, apalagi sama-sama main bola ya, sama sepak bola. Sama terus besoknya tanyain, "Ayo ngopi ya?" "Ngopi di mana?" "Aku di Jogja." "Bohong ya, aku fotokan bisnya Sleman." Beneran ternyata. Tapi malam tuh sebenarnya udah tahu kalau di Slemannya atau udah tahu Mas, udah tahu Sleman. Klub Jogja Liga 1 cuman itu aja. Sleman ya, bener-bener iya sih. Satunya PSIM kan masih di Liga 2 juga sama kayak kita. Ya udah. Itu berapa hari temanku yang satunya nyusul yang Ricky itu bawa 2 anak terus Putu ke Sleman. Saya sama Ricky striker. Ricky Dwi anak Pekanbaru. Rezekinya dia juga. Nggak ada yang nyangka kan. Istilahnya kita ya nggak diunggulkan tiba-tiba bisa masuk ke Liga 1 aja, ya udah kesempatan saya terima kasih sama Coach Putu aja. Pengalaman berharga Mas. Pengalaman berharga. Susah soalnya Mas kalau sekarang mau masuk Liga 1 itu. Saingannya juga ketat gitu. Betul. Harus benar-benar menunjukkan performa terbaik lah di kompetisi. Iya. Semisal Top Chef ini bisa lanjut sebenarnya bisa dilirik nih sama Liga 1. Targetnya gitu. Cuman ya dihentikan ya udah cari jalan lagi. Oke, cari kesempatan lainnya. Berarti di BSS sampai akhir musim? Sampai akhir musim, putaran kedua itu Mas. Itu perjuangan lolos dari zona degradasi. Ya waktu itu masih di bawah ya. Masih di bawah BSS sampai detik terakhir itu. Akhirnya bisa lolos juga itu sampai bisa bertahan iya sampai di
apa disamperin BCS itu supporter Sleman sampai ke hotel suruh menang ya gimana ya kita tahu lah supporternya Sleman kayak gimana kan. Bener. Ya dari dulu juga lihat kan emang ya kiblatnya supporter pasti ke sana rata-rata. Emang saya akuin luar biasa. BCS jauh-jauh Mas dari Sleman ke Bali loh. Mereka rombongan naik bis berapa? 10 kalau sampai 12 15 kalau nggak salah. Banyak banget berarti itu. Iya. Jadi mereka ke sana cuman nyamperin ngasih support aja. Nggak bisa ke stadion. Nggak bisa kan masih Covid itu. Betul. Cuman dibatasi buat manajemen aja, orang di tim aja dikasih slot cuman 35 sama manajer sama cadangan sama pelatihnya itu totalnya pokoknya 35 lah satu tim itu. Jadi supporternya mereka cuma datang ke hotel, ya udah nganterin ke stadion, mereka cari tempat nobar itu. Kalau nggak salah di Pantai Pandawa kalau salah deh. Mereka ngadain nobar. Totalitas sekali. Totalitas sih. Nggak dibayar, nggak dia keluar duit sendiri. Ya lihatnya perjuangan mereka memang luar biasa itu. Terharu dong sebagai terharu pasti Mas. Merasa nggak enak juga nih kalau nggak bisa menampilkan yang terbaik. Makanya supporter kalau dulu kan saya juga pernah jadi supporter maksudnya keluar biaya sendiri, lihat timnya terseok-seok kan juga pasti juga nggak marah lah, ada apa iya. Kebanggaannya supporter kan itu cuman ya kita kasih 3 poin, kasih maksimal gitu aja. Sadar mereka. Uang yang dikeluarkan tuh nggak dipikir sudah. nggak ternilai lah. Nggak ternilai sama perjuangan mereka. Berarti di PSS tuh sampai akhir musim terus balik musim. Ya, soalnya setelah saya yang musim kemarin itu habis lawan Dewa itu kita beberapa pemain langsung diikat kontrak lagi, Mas. Karena performanya bagus ya, itu ya. Ya Coach Putu juga yang ngerekomkan saya tahun depan bertahan, anak-anak ini tolong dipertahanin gitu. Udah deal semua. Tapi Coach Putu nggak dipersiapkan kan tahun depan? Ya, izin orang diambil Medan. Targetnya yang lebih tinggi. Terus udah diikat. Jadi kalau ada yang tim minta, ya itu harus pinjam, nggak bisa ditebus gitu. Kan banyak juga persekatan kemarin yang laku itu di Solo 2, Bagaskara sama Budi stopper. Yang di Dewa United buat 8 besar itu juga 2, Firman sama Ade Owen, stopper sama gelandang. Daud di Sulut United Liga 2. Yang ke Liga 1 saya sama Ricky itu, sama Jericho ke Persiraja. Itu laku keras pemainnya. Ya itulah istilahnya kayak gimana ya, apresiasi kerja keras kita gitu. Kita maksimal sampai terakhir lawan Dewa itu meskipun tahu kita nggak akan lolos, meskipun menang tapi ya udahlah, kita itu pride bagi kita kan. Happy ending kalau istilahnya bilang. Meskipun nggak lolos ya. Iya nggak lolos, nah, ya udah kita udah berikan yang maksimal gitu aja. Ya digantiinnya sama yang kuasa yaitu kasih rezeki tambahan itu, dihubungin satu-satu. Jadi Persekat karena permainan baik, Persekat berani nih langsung kontrak untuk tahun ini. Iya, mesti kan kerangkanya ada, itu tinggal nambah-nambah lah. Nambah-nambah buat kekuatannya. Terus apa aja nih yang didapat ketika main di Liga 1 nih? Apalagi kan main sama pemain luar pastinya. Ya, pemain asing. Pemain asing, terus pemain-pemain senior yang senior. Labelnya nasional. Label nasional. Ya, bener gak nih atau takut gak nih? Kalau di Sleman seniornya sangat itu Mas, kayak apa? Selalu mensupport gitu. Baik kasih motivasi, pokoknya jangan minder, kita sama, kita semua pemain sama, kerja sama, dia yang bagus dia yang main, udah gitu aja. Rata-rata Liga 1 gitu, kayak Bang Kim Kurniawan, kayak Bagus Munyeng itu kasih motivasi terus itu sama anak-anak muda ya. Ayo kamu bisa, pasti nggak apa-apa, nggak main nggak apa-apa, yang penting latihan maksimal aja. Bukan buat di tim ini, nanti di tim buat apa masa depan kamu selanjutnya gitu. Iya, kamu masih panjang, jangan putus asa di sini gitu. Siap. Keren sih. Rata-rata di Liga 1 itu Mas. Makanya kalau di Liga 1 ada pemain muda itu pasti disupport Mas. Makanya cepat muncul kan Liga 1. Meskipun sebenarnya persaingannya juga ketat. Iya, persaingannya juga ketat. Iya. Tapi karena dengan support orang-orang sekitar gitu. PD-nya akhirnya muncul itu. Dan akhirnya mampu bersaing. Akhirnya mampu bersaing juga gitu. Perlu nih dibawa.
di klub-klub selanjutnya. Harus Mas. Untuk sementara ini apakah ada yang menghubungi nih atau mungkin Liga 1 lagi atau seperti apa? Belum ada. Kalau yang selesai iya sekarang belum ada. Rata-rata ya paling cuman Liga 2 aja buat proyeksi tahun depan gitu aja. Kalau Liga dilanjutkan atau enggak Liga baru gitu. Cuman ya saya belum berani terima aja gimana. Ya, dipersekat juga meskipun otomatis kontrak selesai tapi belum ada pembubaran tim. Soalnya nggak enak aja nanti kalau ada gimana kan takutnya masalah istilahnya attitude etikanya nggak ada. Penting sih ini. Iya. Nggak banyak pemain kayaknya. Rata-rata bahaya soalnya kalau masalah etika itu kalau jelek ya udah cari tim susah. Betul. Soalnya pasti tanya dari mana persekat attitude-nya gimana pasti itu. Pelatih juga pasti gitu. Siapa yang pernah pegang dia pasti ditanyain. Rata-rata gitu Mas. Detail itu ya. Iya. Jadi ya skill bisa diasah Mas, tapi kalau attitude bawaan dari lahir. Harus dijaga juga harus itu. Dijaga itu. Siap. Berarti sebenarnya ini udah masuk tahun baru ya, maksudnya ke 2023. Otomatis mungkin kalau mungkin nggak ada Liga 2 tahun ini bisa segera dijalankan kan ya? Iya, harusnya biasanya bisa musim baru. Liga 2. Biasanya itu setelah Lebaran, Mas. Setelah Lebaran. Iya. Juli gitu. Nggak sampai kok. Nggak sampai. Oh. April udah puasa. Oh iya bener sih sekarang April udah puasa. Maju. April udah puasa, paling Mei. Tapi kan sebelum itu kan pasti kan ada persiapan gitu. Benar. Buat pematangan tim kan pasti juga tim-tim udah ngelirik pelatih. Pemain. Juga pasti juga minta pemain yang ini segera udah ada lah maksudnya kerangkanya iya. Biar nggak pusing-pusing nanti deket-deket nggak dapat pemain nggak segera bergerak ini. Soalnya kan tim banyak juga sekarang Mas. Tim Liga 3 juga sekarang bagus-bagus ya Mas. Maksudnya persaingannya ketat banget. Persaingannya ketat juga, istilahnya fasilitas nggak kalah lah sama Liga 2 kan banyak kan sekarang tim Liga 3 Liga Sultan itu. Kayak yang kemarin tim baru itu Bantul United. Itu udah punya base sendiri Mas. Keren. Punya base sendiri, istilahnya sekelas Liga 3 kan. Orang Liga 2 aja jarang masih kadang pakai base apa dari pemerintahan gitu. Mereka ada mereka udah pakai base sendiri ya. Maksudnya kemajuan juga kan tim Liga 3 bisa kayak gitu. Ya semoga aja bisa dicontoh tim-tim lainnya. Kayak pengelolaannya gitu, fasilitas itu kan penting sekali buat pemain, fasilitas itu Mas. Kenyamanan itu penting. Kenyamanan, keamanan gitu. Kalau nyaman kan enak, santai. Nanti buat mood pemain juga bagus. Terus setelah Covid ini kayaknya perkembangan sepak bola mulai membaik terus nih ya. Ya, perkembangannya mulai membaik juga, atmosfer penonton juga kan sudah mulai itu Mas, yang bikin berbeda dari yang musim kemarin. Atmosfer supporter, penonton gitu kan itu juga buat bisa nambah keuangan klub juga kan. Rata-rata Liga 2 juga pemasukannya dari supporter, pemasukan supporter itu juga. Saya bisa menghidupi lah buat timnya gitu. Nih, bentar lagi pemilihan ketua PSSI nih, bagus punya kandidat nggak nih? Atau mungkin menurut Bagus seorang ketua PSSI ini harus kayak gimana sih gitu? Awal lagi Bagus nih salah satu pelaku sepak bola nih. Kalau ada request nggak nih? Ketua PSSI harus gini nih. Menurut saya pribadi Mas ya seharusnya di PSSI itu sama kerangkanya minimal mantan pelaku sepak bola. Mereka tahu iya, maksudnya mereka tahu kan di timnas itu butuhnya apa kebutuhannya apa, gizi dan lain-lain. Mereka pernah merasakan, mereka pernah melakukan, jadi dia kalau ada jabatan pasti kan tahu anak-anak ini kebutuhannya ini. Tanpa harus diminta ya. Iya, istilahnya gitu. Gampang lah maksudnya. Mereka tahu gitu, nggak sampai harus pelatih minta Pak minta ini gitu. Mereka sudah tahu soalnya pernah juga pernah merasakan lah gimana jadi pemain gitu kan. Rata-rata itu minimal pelaku sepak bola aja. Kan nggak ada yang mau maju. Semoga lah ketua yang baru nanti bisa ngembangin sepak bola Bojonegoro. Indonesia lah, termasuk Bojonegoro. Ya penting liganya jelas aja ya. Maksudnya teratur lah kayak apa jadwalnya kadang kan
berubah-ubah ya, mundur gitu ya. mundur, ada yang nggak dapat izin, padahal kan jadwal kan udah keluar bener. lama kok bisa nggak dapat izin, maksudnya hal-hal yang sepele-sepele itulah yang Ditata lah. ya harus ditata lebih baik lagi. Kita sebagai pelaku sepak bola ya udah ngikutin aja, siapa yang mau jadi aja, yang penting liganya jalan gitu aja. Buat maksudnya pemain-pemain muda kan soalnya rata-rata Liga 3, Liga 2 pemain muda semua. Bener. Rata-rata pemain muda. Di bawah 30 lah masih usia produktif semua. Bener. Seniornya mungkin bisa dihitung kalau di per tim di Liga 2 itu 2-3 lah ya. ya usia 30 ke atas paling cuma 3, maksimal 5 lah. Lihat lainnya di bawah 30 pasti itu. Soalnya yang senior itu buat keseimbangan aja. Dan senior ini yang rata-rata sudah pengalamannya banyak ya di level nasional juga ya, ex Liga 1 juga. Liga 1. Bener. Bukannya mereka nggak mampu bersaing ke Liga 1 sih katanya, cuman mereka pengen bimbing lah, membimbing adik-adiknya, maksudnya biar muncul dia yang baru, muncul MK yang baru, muncul siapa kiper-kiper lain yang baru. Kalau nggak dibimbing kan nanti salah jalur kan. Bener. Apalagi anak-anak muda. Iya, anak-anak muda. Kena punya uang sedikit, terlena. Kalau nggak ada yang kontrol kayak gitu kan, gitu ya. Kayak kita di tahun kemarin ada Mas Arif. Kita juga terima kasih juga sama Mas Arif. Sering juga kita maksudnya diajakin latihan tambahan, gym, latihan 42 gitu. Maksudnya kegiatan-kegiatan positif lah. Kalau kita malam Jumat ya kita sebagai Islam yasinan gitu. Maksudnya kegiatan-kegiatan positif meskipun biasa tapi kan itu buat tim juga. Kekompakan juga. Iya, kalau libur badan capek semua mau nambah latihan nggak bisa, ya udah kita bikin aja rujak, yang penting ngumpul semua bercengkrama gitu. Kayak buat kita yang tahun kemarin rapet kuat ya itu kekeluargaannya itu, maksudnya nggak ada rasa siapapun yang main kita ikhlas. Biasanya kan di tim-tim saya yang sebelumnya itu kayak ada pasti adalah ulatnya yang rata-rata itu Mas. Ada ulat ya. Gak dimain ke kalah sama bawaan pelatih. Kan ada omongan-omongan gitu, padahal dia kalah bersaing, maksudnya dia nggak istilahnya nggak fight, nggak fair gitu loh. Nggak mau ngakui kalau dia lebih jelek lah daripada yang main gitu. Kalau di tim Persikabo yang tahun kemarin bagusnya itu Mas. Kita ya udah mungkin itu juga yang bisa bawa Persikabo sampai itu juga maksudnya lihat fighting spiritnya anak-anak. Jadi kayak kata-kata negatif itu nggak ada, minimal nggak ada. Jadi kita latihan maksimal, kita nggak main, kita nggak ngersulo, orang Jawa itu nggak sambat, nggak ngersulo. Ya udah berarti saya kurang, mau nambah latihan sendiri, gimana caranya saya bisa merebut posisi ini. Karena aku seputus juga, dia nggak ngelihat satu kali latihan, 2 kali latihan, setiap hari latihan itu siapa ya gitu, sampai H-1 siapa yang benar-benar kondisinya fake, ya itu besok dimainkan. Mungkin Hamin berapa jam ya malamnya pasti. Bisa juga. Pasti kan kalau kita Hamin 2 jam 3 jam ada briefing kan, siapa yang mau main pasti tayang dulu, kali aja di kondisi yang sakit gitu kan, tiba-tiba flu atau tiba-tiba flu. Yang ganti ini juga siap, rata-rata anak-anak begitu sih, maksudnya juga nggak mendoain temennya sakit, yang penting dia perbaiki diri sendiri. Kalau siap dibutuhkan, saya siap merebut tempatmu gitu aja. Fair lah. Fair. Persaingan ya. Soalnya juga rata-rata anak-anak muda semua sih, sepantaran saya. Jadi semangatnya masih tinggi-tinggi sekali. Keren sih. Tepuk tangan dong, Persikabo. Bagus nih pernah di Persibo nggak sih? Belum pernah sama sekali. Saya dari dulu nggak pernah. Saya suka berkelana. Iya, berkelana. Cari-cari pengalaman di luar. Tapi SSB dari Bojonegoro kan? SSB dari Bojonegoro, dari IM. Setelah dari IM ke dulu sepak bola dibekukan itu Mas. Sempat gabung Persikabo saya. Divisi utama. Persikabo Pasuruan. Itu kan saya dari sekolah saya Mas. Malah udah keluar. Keren. Dari Mas Happy itu. Happy. Pelatih saya yang suruh saya kiper dulu kan, dia dilatih sendiri. Coba seleksi di Persikabo, katanya butuh kiper. Berarti waktu SMK tuh masih? SMK, saya masih sekolah Persikabo. SMK 2 nih kalau SMK 2. Alumni. Pasuruan mana Mas, saya nggak pernah kemana-mana. SMK Mas, mau kemana lagi? Kita paling jauh paling main ke Tuban gitu aja. Kabupaten sekitar. Iya. Kasih tahu, pokoknya naik bus aja dari Bojonegoro ke Surabaya, nanti tanya di sana. Ya udah.
nekat saya berangkat sendiri Mas. Sendiri berarti? Sendiri. Itu izin sakit saya soalnya seleksinya Jumat Sabtu. Hari Jumat aja sih, hari Jumat terakhir. Saya izin kan kalau sakit kan 2 hari Mas. Iya, Jumat bener. Sabtu Minggu kan libur. Benar. Kalau nggak masuk Senin ya udah balik sekolah gitu aja. Ya, alhamdulillah itu Jumat seleksi terakhir masuk langsung Mas. Ya nggak tahu rezeki ya lolos. Itu masih suratin itu, masih U17. 17 Sabtu kita latihan, Minggu udah main Mas. Cuma latihan cuma sehari. Terus sekolahnya gimana? Langsung izin ya telepon kepada guru olahraga, maksudnya Pak ini gimana solusinya, saya gini kan. Dulu guru olahraga saya kan ada Pak Yanu yang atlet panahan itu kan, sama Pak Dani juga, mereka berdua yang bantu maksudnya masalah perizinan. Dikasih tahu lah caranya gimana, suruh email aja, suratmu gimana, suruh kirim email saya nanti saya yang ngurus ya, katanya gitu. Didukung ini sama Iya didukung. Soalnya kan juga Pak Yanu juga atlet nasional juga dulu kan panahan, maksudnya dia tahu, maksudnya ngerti lah. Ngerti, pengennya anak muda, maksudnya jalannya kan harus gitu ya. Itu izin ya udah, kita main Minggu itu kita untung tuan rumah itu Mas, Persekap tuan rumah U17, satu grup sama Persebaya, Banyuwangi, Tulungagung, terus sama Kediri, Kabupaten Pasuruan. Itu kita sapu bersih peran pertama Mas, 0 gol, golnya plus berapa itu? 17 ya misalnya. Banyak banget itu. Banyak. Makanya orang-orang aja kaget yang sponsor-sponsornya kan pertama kan belum rame, masih nonton kan ada Liga Nusantara kalau dulu, yang seniornya sama Persekap di Utama, Linusnya itu namanya PSPK Kota Pasuruan, sama kita Persekap U17. Yang nonton yang pertama itu Mas, cuman orang tua dari pemain-pemainnya kan rata-rata juga anak Pasuruan juga kan. Terus lama-lama kok menang banyak sampai ada yang nyeletuk, nonton ini aja daripada Liga Nusantara kalahan. Udah. Memang ya nggak tahu itu performanya anak-anak soal biasa sekali Mas, kita sampai surplus 17 gol tanpa kemasukan itu. Sampai tanpa kemasukan, ya udahlah dari situ kita berhenti di putaran selanjutnya itu kita cuman kalah kelas selisih gol kalau nggak salah dari Jember United. Sama kita satu grup Triple S Kediri, Jember sama Persebaya lagi. Persebaya. Ya diambil Klub 2. besar tuh. Iya klub besar semua. Kita padahal juga nggak pernah kalah Mas, imbang 2 kali, menang sekali. Cuman ya kita kalah kalah gol kalau itu. Soalnya kita imbang-imbang itu aja, menangnya juga cuma 1-0 Mas itu. Benar. Kalah aggregate gol ya udah pulang lagi sekolah, baru sekolah dapat 3 hari ya kan. Udah ditelepon lagi sama JU Jember United yang tim yang tim lawan itu. Anak 3 yang diambil untuk di putaran selanjutnya, di putaran nasional. JU kan juara Jatim, dia mau nambah pemain bawa ke nasional itu. Keren. Sampai juara nasional itu Mas kita. Juara 1 nasional. Banyak banget nih bagus nih. Juara nasional itu ya gimana ya, meskipun nggak main itu Mas, memang saingannya kan gitu juga. Saya juga ngakuin kalau nggak main ya nggak masalah, bisa masuk dalam tim itu aja udah. Istilahnya saya ini siapa sih orang kampung gitu. Nggak ada maksudnya kesana sendiri, nggak ada temen kan, rata-rata kan mereka paketan, maksudnya dari Surabaya 2, dari Malang 2 gitu ya, Bojonegoro sendiri ya. Saya tahu pernah itu tanya itu dari mana Mas, Bojonegoro ya, Bojonegoro itu mana ya. Rata-rata ya udah tahunya kan Lamongan ya. Bener. Saya tahu Lamongan Pak. Iya, ya Lamongan itu sebelahnya itu Bojonegoro. Karena waktu itu juga Persela juga ya lagi tinggi, Liga 1 kan. masih Liga 1 kan rata-rata taunya Persela itu aja. Ada ya Bojonegoro bakatnya gitu. Ya, alhamdulillah ada Pak. Siap. Oke, kita udah banyak banget nih ngobrol-ngobrol sama Bagus nih. Ada kepinginan nggak sih balik ke Bojonegoro di Persibo? Apakah Persibo harus gini biar Bagus kembali? Kalau pengen bela Persibo pasti ada Mas, sebagai putra daerah ya. Cuman ya untuk sementara ini selagi saya masih bisa main di luar, bisa cari pengalaman di luar, saya cari pengalaman sebanyak mungkin aja. Nanti bisa-bisa saya kembali ke sini bukan sebagai pemain, sebagai pelatih juga bisa. Amin. Nyari ilmu dulu di luar. di luar. Soalnya ya bukan meremehkan pelatih-pelatih di sini juga ya. Istilahnya
kita kan ketinggalan Mas dari masalah usia dini aja kita Bener. ketinggalan dari kota-kota yang lain. Rata-rata kota-kota yang lain itu SSB udah yang pegang minimal CAFC. Paling jelek itu di bener, lisensi yang paling bawah itu rata-rata gitu. Soalnya daya tariknya usia dini itu kayak rata-rata kan di Surabaya, Sidoarjo, Malang kan kayak akademi namanya, bener. bukan SSB Bukan lagi kan. SSB, akademi. Ya, bayarnya juga mahal. Bener. Ayo pelatihannya itu rata-rata lisensi C, lisensi B gitu. Makanya dari usia dini kan mereka dipersiapkan. Sebenarnya kalau saya bilang saya selama keluar ini bakatnya Bojonegoro sama mereka itu sama sebenarnya. Tinggal penanganannya aja. Iya, penanganan sama kayak liga internalnya juga. Bener sih. Mereka teratur gitu Mas. Maksudnya kompetisi turnamen. iya, kompetisi turnamen itu jelas itu usianya segini ada semua. Jadi wadahnya buat anak latihan itu ada Bener. dipertarungkannya itu ada gitu. Nggak cuma latihan toh. Nggak cuma latihan aja. Sekarang susah kalau di Bojonegoro masih apa usia dininya belum ada wadahnya. Belum ada wadahnya. Makanya sering anak-anak SSB itu turnamennya pasti keluar Mojokerto, Surabaya gitu. IM apalagi tuh sering banget. Sering banget ya. Makanya kalau bisa ya Bojonegoro ngadain sendiri, kita ngundang dari mereka gitu. Istilahnya kalau mereka yang juara ya udah kita ambil apa istilahnya ambil ilmu dari mereka gitu aja. Apa nih yang kurang dari Bojonegoro bisa perbaiki lah ke depan. Perbaiki gitu. Siap. Udah panjang lebar nih, udah berapa menit nih. Kayaknya waktunya udah nggak cukup nih. Mungkin next time bisa ngobrol-ngobrol sama Bagus lagi. Siap, Bang. Oke. Demikian ngobrol-ngobrol kita sama Bagus Prasetyo, kiper dari Persekat ya. Iya, Persekat. Sempat di PSS juga, alumni IM. Mana nih? Sana IM. Tunggu video kita selanjutnya. Baca juga koran Radar Bojonegoro. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Mas Bagus. Terima kasih Mas.